Setsuresimasu. Konnichiwa sensei no minasan. Sumimasen ga nia sensei, ima yoroshi desu ka? Watashi wa Nagoya Kuraso no Nur Aini Fadila Syawali desu. Izin mengumpulkan sukudai video menjelaskan materi pada bab 14. Domo arigatou gozaimasu. Setsuresimasu. Minasan, jadi di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 14. Pada bab 14 ini materinya yaitu perubahan kata kerja mas menjadi perubahan kata kerja te. Perubahan kata kerja T dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi sebelum masuk ke poin A, B, C, dan D, saya akan menjelaskan 3 kelompok dalam perubahan bentuk kata kerja T. Untuk kelompok pertama yaitu ada I, Ci, dan Ri. I, Ci, dan Ri ini adalah huruf yang bisa dirubah dalam bentuk perubahan kata kerja T. I, Ci, dan Ri adalah huruf terakhir pada bentuk kata kerja sebelum kata mas. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa contohnya. Contoh pertama yaitu ada bertemu. Bertemu nihongonya aimasu. Huruf terakhir sebelum kata mas ada i. Jadi ini masuk ke dalam kelompok 1 perubahan T. Jadi i-nya kita rubah ke dalam bentuk T. Jadi a T. Masnya kita hilangin. Jadi a T. I-nya berubah menjadi bentuk kata kerja T. Lalu contoh berikutnya ada tachimasu. Tachimasu artinya berdiri. Di sini huruf sebelum kata mas ada ci. Ci di sini juga masuk ke dalam kelompok 1, yaitu ci-nya kita rubah sama seperti ini, rubah ke dalam bentuk T, masnya dihilangin jadi ta T. Jadi bentuk kata kerja T dari berdiri yaitu tate. Untuk contoh selanjutnya ada mengerti. Mengerti nih nihongonya wakarimasu. Jadi huruf terakhir sebelum kata mas ada ri. Ri di sini kita rubah juga menjadi bentuk T. Lalu masnya kita hilangin. Jadinya wa ka T. Jadi bentuk kata kerja T dari mengerti yaitu wakate. Selanjutnya masih pada kelompok 1, yaitu ada bi, ni, dan mi. Bi, ni, dan mi itu huruf terakhir sebelum kata mas pada bentuk kata kerja sama seperti sebelumnya. Cuman bedanya di sini dirubahnya bukan ke dalam bentuk T tapi ke dalam bentuk D. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa contohnya. Yang pertama yaitu ada memanggil. Memanggil yaitu bentuk masnya yobimas. Di sini ada bi. Bi-nya kita rubah menjadi ke dalam bentuk D, yaitu masnya kita hilangin jadinya yon D. Berikutnya yaitu ada meninggal. Meninggal di sini kata sebelum masnya yaitu ni. Ni-nya kita rubah menjadi D, masnya kita hilangin jadi sin D. Lalu berikutnya ada membaca. Huruf sebelum mas dalam membaca yaitu mi. Jadi mi di sini kita rubah menjadi D juga, masnya kita hilangin jadi membaca yaitu yon D. Berikutnya masih pada kelompok 1 juga yaitu ada ki. Ki di sini kita rubah menjadi bentuk it. Lalu kemudian ada gi. Gi di sini kita rubah menjadi bentuk id. Lalu yang terakhir ada si. Si di sini kita rubah menjadi si t. Sama ya seperti sebelumnya, huruf terakhir sebelum kata mas dalam kata kerja, dalam bentuk kata kerja. Di sini saya sudah menyiapkan contohnya. Untuk contoh ki di sini ada bekerja, yaitu bentuk kata masnya hatarakimasu. Lalu kita akan rubah menjadi ke dalam bentuk it. Ki-nya kita rubah menjadi it, lalu masnya kita hilangin jadi ha ta ra i t. Jadi kata kerja bekerja dalam perubahan kata kerja T yaitu dari hatarakimasu menjadi hatara i t. Lalu berikutnya yaitu untuk contoh gi. Di sini ada buru-buru. Buru-buru nihongonya isogimasu. Gi-nya kita rubah ke dalam bentuk id, lalu masnya kita hilangin jadi i so i t.
Jadi buru-buru dalam perubahan bentuk kata kerja T yaitu iso, ide. Lalu contoh terakhir dalam kelompok 1 yaitu ada berbicara. Di sini berbicara yaitu bentuk masnya hana simas. Jadi hana simas di sini si-nya kita rubah ke dalam bentuk si T, lalu masnya kita hilangin jadi ha na si T. Jadi kata kerja berbicara dalam bentuk T yaitu hana si T. Selanjutnya yaitu pada kelompok 2. Pada kelompok 2 itu ada perubahan ke dalam bentuk kata kerja T. Di sini contohnya ada makan dan memberi. Makan dan memberi ini kan huruf terakhir sebelum kata masnya itu untuk makan ada huruf B dan untuk memberi sebelum kata masnya ada huruf G. Di sini B dan G tidak termasuk ke dalam kelompok 1. Masuknya ke dalam kelompok 2 karena kelompok 1 itu huruf terakhir sebelum masnya hanya ada ichiri binimi kigisi. Jadi untuk makan dan memberi itu masuknya ke dalam kelompok 2 yaitu perubahan bentuk kata kerja T. Jadi di sini yang hanya perlu dirubah yaitu kata masnya saja. Masnya dirubah ke dalam bentuk T. Jadi ta be te. Lalu kemudian yang kedua sama masnya dirubah ke dalam bentuk T juga. Jadi a g t. Dan yang terakhir yaitu kelompok 3. Kelompok 3 itu perubahan katanya yaitu menjadi si T. Jadi di sini contohnya ada membersihkan. Membersihkan nihongonya yaitu soji shimasu. Jadi shimasnya kita rubah ke dalam bentuk shite. Jadinya soji shite. Lalu berikutnya ada berolahraga. Berolahraga nihongonya undo shimasu. Sama seperti membersihkan, shimasnya kita rubah ke dalam bentuk shite. Jadinya undo shite. Jadi sudah saya jelaskan untuk kelompok 1, 2, dan 3 dalam perubahan kata kerja bentuk T. Selanjutnya kita masuk ke poin A, B, C, dan D. Jadi yang pertama untuk poin A di sini rumusnya kata kerja dengan diikuti te kudasai yang artinya tolong. Untuk contoh pertama yaitu tolong minum. Minum dalam bentuk masnya yaitu nomimas. Tapi karena di sini dirubah ke dalam bentuk kata kerja T, jadi nomimas kita rubah menjadi no. Mi itu masuk ke dalam kelompok 1 yaitu D. Jadi nomimas menjadi non D. Non D tolong kudasai. Non D kudasai. Jadi tolong minum nihongonya jika kita rubah ke dalam bentuk T yaitu non D kudasai. Contoh kedua yaitu tolong duduk. Duduk dalam kata kerja bentuk mas yaitu wakarimas. Wakarimasnya kita rubah ke dalam bentuk kata kerja T yaitu menjadi wakate. Wakate. Tolong kudasai. Kudasai. Jadi tolong duduk jika dirubah ke dalam bentuk kata kerja T yaitu menjadi wakate kudasai. Lalu berikutnya yaitu poin B. Poin B rumusnya adalah kata kerja dengan diikuti teimas yang artinya yaitu sedang. Contohnya sedang menulis. Menulis kata kerja dalam bentuk masnya yaitu kakimas. Di sini kita rubah menjadi bentuk kata kerja T. Jadi menulis yaitu Ki-nya kita rubah ke dalam bentuk T yaitu kaite. Kaite imas. Sedang menulis. Dan lalu contoh yang kedua yaitu sedang makan. Makan kata kerja bentuk masnya yaitu tabemas. Kita rubah ke dalam bentuk kata kerja T menjadi tabete. Tabete imas.
sedang makan. Selanjutnya yaitu poin C. Poin C di sini rumusnya kata kerja dengan diikuti masyouka. Masyouka artinya penawaran sopan. Kata kerja bentuk ini yaitu fungsinya untuk menawarkan suatu bantuan kepada orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita, seperti misalnya atasan, guru, atau orang tua, atau siapapun yang lebih tinggi dari kita. Untuk contoh yang pertama yaitu apakah mau pulang? Pulang bentuk kata kerja masnya yaitu kaerimas. Jadi apakah mau pulang menjadi kaerimasho. Jadi maksunya kita hilangin, dirubah menjadi shouka. Mashouka. Kaerimashouka, apakah mau pulang? Lalu untuk contoh yang kedua yaitu apakah mau istirahat? Istirahat kata kerja bentuk emasnya yaitu yasumimas. Jadi apakah mau istirahat yaitu yasumimashouka. Su-nya kita hilangin, kita rubah menjadi shouka. Jadi apakah mau istirahat? Bentuk perubahannya yaitu yasumimashouka. Dan yang terakhir yaitu untuk poin D. Poin D di sini menjelaskan tentang fungsi partikel ga yaitu sebagai penegasan. Contoh pertamanya yaitu turun hujan. Nihongonya amega ga furui. Furui kita rubah ke dalam bentuk T menjadi fu T sedang, berarti menggunakan imas. Amega fute imas. Menggunakan imas karena di sini turun hujan, yaitu artinya sedang berlangsung turunnya hujan. Lalu contoh yang kedua yaitu mobil mahal. Nihongonya kuruma ga takai desu. Mobil mahal. Partikel ga di sini sebagai penegasan kalau mobil itu mahal. Jadi kuruma ga takai desu. Jadi itu dia penjelasan untuk materi pada bab 14 untuk 3 kelompok perubahan kata kerja ke dalam bentuk T dan untuk poin A sampai D. Ijades, domo arigatou gozaimasu. Setsureshimasu.